Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Rektor kampus swasta di Lenteng Agung, Jakarta Selatan dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan seksual terhadap 2 stafnya. Kedua korban trauma berat, bahkan salah satunya mengundurkan diri dari kampus. Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di halaman kampusnya di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan setelah rektor mereka dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan seksual terhadap 2 orang staf. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar rektor diberhentikan sementara waktu dari jabatannya hingga proses hukum selesai. Mereka juga menuntut agar rektor memberikan klarifikasi atas kasus ini. Mahasiswa juga meminta kampus segera menunjuk PLT rektor. 2, melakukan klarifikasi atas dugaan tindakan pelecehan seksual, baik terbukti maupun tidak terbukti. Dan yang ketiga, yaitu mengangkat PLT, pelaksana harian tugas, rektor sehubung dengan rektor yang masih dalam tahap. 2 staf Humas dan Ventura yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual pada bulan Januari dan Februari, berinisial RZ dan DF, mengalami trauma berat. RZ dimutasi ke program pasca sarjana, sementara DF memilih mengundurkan diri karena trauma mendalam. Kasus ini telah dilaporkan ke LPSK, Komnas Perempuan, serta Kemendikbud dan Dikti. Itu DF ya, karyawan honorer itu memang sudah mengundurkan diri karena rasa traumanya yang tidak bisa dikontrol lagi. Kalau yang pihak yang kedua itu memang demosi di S2-nya kampus. Polda Metro Jaya menerima laporan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan rektor Universitas Swasta di Jakarta Selatan ini. Laporan RZ diterima Polda Metro Jaya pada 12 Januari 2024, sedangkan laporan DF dilimpahkan dari Bareskrim Polri ke Polda Metro Jaya pada 29 Januari 2024. Hingga saat ini polisi telah memeriksa 8 orang saksi. Sudah diminta keterangan, yang satu sudah, yang satu nanti kami update lagi. Ya, yang satu LP itu sudah. Sementara kami menerima laporan dari dua orang ya, yang tertera di 2 LP. Terlapor seharusnya diperiksa pada Senin 26 Februari 2024, namun berhalangan hadir. Pemeriksaan akan kembali dijadwalkan Kamis 29 Februari. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Ramadan, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Jakarta terus naik. Dan untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada Giselia Nurrahma di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Baik, selamat siang Gisel. Bagaimana pantauan Anda terkait kenaikan harga komoditas pangan atau kebutuhan pokok di Pasar Senen? Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Ocha dan juga pemirsa. 2 minggu menjelang bulan Ramadan, saat ini sejumlah bahan pangan di sejumlah pasar tradisional di Jakarta mulai mengalami kenaikan harga. Salah satunya yakni di Pasar Senen, tempat kami melaporkan saat ini. Adapun harga yang pertama yakni harga dari cabai keriting yang telah menembus angka Rp90.000 per kilogram, di mana sebelumnya berada di harga Rp70.000 per kilogram. Kemudian yang kedua ada cabai besar dari harga Rp80.000 per kilogram menjadi lebih dari Rp125.000 per kilogram. Kemudian selanjutnya ada bawang merah dan juga bawang putih yang mengalami kenaikan harga dari Rp25.000 menjadi Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram. Dan pemirsa, menurut salah satu penuturan dari pedagang ini, kenaikan harga ini dipengaruhi oleh jumlah stok ataupun pasokan yang semakin menipis, sementara jumlah dari konsumen semakin meningkat begitu. Sementara untuk harga bahan pangan lainnya seperti telur juga mengalami kenaikan harga di setiap harinya dari harga Rp27.000 per kilogram dan kini mencapai angka Rp30.000 per kilogram. Menjulangnya harga telur ayam ini diduga disebabkan oleh tingginya harga pakan ayam, sehingga mau tidak mau para penjual ini terpaksa untuk meninggikan harga jual demi mendapatkan keuntungan. Namun pemirsa, tidak hanya menjelang bulan Ramadan saja kenaikan harga ini juga disebabkan dan juga menjelang sering terjadi, apalagi saat menjelang bulan-bulan tertentu seperti Hari Natal, Imlek dan juga Idul Fitri. Demikian, kembali ke Anda, Ocha.
Baik, terima kasih Giselia Nurahma melaporkan langsung dari Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Gisel. Ya, pemirsa, sementara itu menyiasati kenaikan harga, para pemilik warung makan ini terpaksa mengurangi keuntungan dengan menjual dengan harga yang sama. Dan sudah ada Ismalia yang memantau di salah satu rumah makan Padang di Jakarta Pusat. Dan berikut selengkapnya dari Ismalia. Ya, selamat siang Rosalin dan juga pemirsa. Harga beras yang terus melonjak tentunya berpengaruh kepada setiap elemen masyarakat, terutama berpengaruh pada pemilik warung makan. Mereka harus memutar otak mensiasati bagaimana cara mereka untuk menghadapi kenaikan harga beras yang terus melonjak beberapa waktu ini. Dan saat ini saya berada di rumah makan Padang di daerah Jakarta Pusat. Saat ini kami juga sudah terhubung dengan pemilik warung makan yakni Pak Ahmad. Kita akan tanya-tanya secara lengkapnya bagaimana cara ia mensiasati kenaikan harga beras. Ya, selamat siang Pak Ahmad. Siang Ibu. Ya Pak Ahmad, ini kan untuk harga beras ini naik terus ya akhir-akhir ini. Nah, bagaimana Pak Ahmad sebagai pemilik warung makan mensiasati hal tersebut? Ya, sebetulnya kami sih merasa keberatan adanya bahan pokok mahal, terutama beras ya. Secara tidak langsung keuntungan Bapak sebagai pemilik warung makan ini berkurang, Pak? Udah pasti berkurang dari semula ya. Ibaratnya yang tadinya kita untung bisa taruhlah 40% ya, sekarang paling 20%. Untuk sementara kita bertahan dulu. Terima kasih Pak Ahmad atas waktu dan penjelasannya. Ya, Rosalin dan juga pemirsa, tadi kita juga sudah mendengarkan pemilik warung makan ini menjabarkan bagaimana cara mensiasatinya, yang dimana para pemilik warung makan ini sebenarnya ada beberapa cara dengan cara menaikkan harga atau mengurangi porsi. Namun untuk di warung makan ini mereka memilih untuk menjaga kualitas. Dari Jakarta, Ismalia, Erin Nugraha, iNews melaporkan. Iya, pemirsa, di tengah mahalnya harga sembako, ulah 78 pegawai KPK yang terlibat pungli rutan KPK sangat memprihatinkan. Namun oknum pegawai KPK ini hanya disanksi meminta maaf, bahkan seluruhnya tidak diperlihatkan wajahnya dari depan. Mengenakan pakaian putih hitam, inilah 78 pegawai KPK yang terlibat pungli rutan KPK dengan total 6 miliar rupiah. 78 pegawai dari berbagai jabatan hanya disanksi meminta maaf secara langsung dan terbuka. Sayangnya permintaan maaf hanya disaksikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, anggota Dewas, serta jajaran KPK. Bahkan wajah-wajah para pegawai KPK yang terlibat pungli ini pun tidak terlihat dari depan. Hanya kepala dan punggung yang diperlihatkan. Namun masih terdengar sejumlah nama-nama yang disebutkan. 5. Irawan Ari Teguh Wibowo. 4. Suheri. 3. Rizky Andriansa. 6. Deden Rohedi. Agung S. Sumadri. Sementara 12 lainnya diserahkan ke Sekjen KPK karena pelanggaran etik dilakukan sebelum Dewan Pengawas KPK terbentuk. Ironis, praktik pungli rutan sejak tahun 2018 dengan nominal 6 miliar rupiah lebih ini justru terjadi di rutan lembaga yang seharusnya menjadi penegak pemberantasan korupsi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.